Shalom, salam sejahtera dalam Tuhan Yesus. Saat ini juga saya akan membagikan satu kesaksian pengalaman pelayanan ketika saya masih melayani di Jemaat Gemi Elim Bukumatiti selaku ketua jemaat di sana. Ada satu peristiwa yang tidak pernah saya lupakan, yaitu bagaimana saya harus mendoakan seorang anak laki-laki berusia 9 tahun. Anak itu melihat ada orang yang masuk ke dalam rumahnya, tetapi manusia itu berupa manusia bersisik seperti ular, sehingga anak itu kaget atau shock, kemudian dia rebah pingsan. Dia pingsan, kemudian dia kejang-kejang seperti orang epilepsi, seperti orang berpenyakit epilepsi. Tapi sebenarnya anak ini tidak punya riwayat untuk sakit epilepsi. Saat itu anggota keluarga datang ke pastori, sudah jam 2 subuh. Mereka sangat ketakutan karena anak laki-laki mereka tidak sadarkan diri. Maka saya harus mendoakan dia. Setelah sampai di rumah mereka, begitu banyak umat di sana. Keluarga mereka bahkan tetangga-tetangga berkumpul untuk menyaksikan apa yang terjadi di sana. Ibunya sangat sedih, bapaknya juga demikian. Namun sebagai hamba Tuhan, saya harus menyelidiki sedalam-dalamnya apa penyebab dari anak ini menjadi seperti itu. Setelah mengadakan percakapan keluarga, didapati bahwa ayah dari anak ini memakai kuasa kegelapan dalam bentuk kekebalan tubuh. Kalau orang aniaya ataupun mungkin kena senjata tajam, dia tidak mempan. Nah, ini penyebab utama mengapa saat ini anak laki-laki dari bapak ini mengalami keadaan yang seperti ini. Maka saya menyerukan pertobatan agar supaya kuasa kegelapan atau istilah di Halmahera itu pampele badan harus dilepas, harus diputuskan. Dan setelah didoakan, saudaraku, apa yang terjadi? Dia tertidur, dia tidak kejang-kejang lagi. Dan saya memesan kepada mereka jangan lagi memanggil dukun untuk mendoakan anak ini, tetapi saya sementara bergumul untuk dia agar supaya disembuhkan secara total oleh Tuhan Yesus. Maka saya meninggalkan mereka, saya pergi ke gedung gereja untuk berlutut, meminta kemurahan Tuhan agar supaya diselamatkan anak itu, terlepas dari kuasa kegelapan yang menyerang dia. Mari kita berdoa sebelum kita membuka firman Tuhan yang menyatakan bahwa sebenarnya Tuhan Allah itu sangat cemburu terhadap umatnya. Sebenarnya Tuhan Allah itu mencari hati umat agar supaya sadar dengan peristiwa-peristiwa yang menimpa hidup mereka. Sebelum kita membaca firman, mari kita berdoa. Ya Allah Bapa di sorga, biarlah kiranya kuasa-Mu Tuhan yang akan menerangi hati dan pikiran kami, agar supaya kebenaran firman yang Engkau sampaikan di dalam kitab suci ini Tuhan akan dipatuhi dan dilakukan untuk menyenangkan hati-Mu Tuhan. Biarlah kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan turun atas kami, bahkan semua orang yang mendengarkan atau menonton video ini Tuhan. Betapa Engkau sebenarnya sangat cemburu terhadap umat-Mu. Engkau menginginkan hati umat itu murni terhadap Engkau Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan menerima firman Tuhan di dalam Ulangan pasal 5 ayat 7-10. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya dan kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Demikian firman Tuhan. Sangat jelas tadi dikatakan di dalam ayatnya yang ke-9. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya.
Sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Dengan kata lain, saudara-saudaraku, firman ini mengingatkan kepada kita sekalian. Kita harus berhati-hati, kita harus menjaga hati kita di hadapan Tuhan. Orang-orang yang suka menyembah berhala, orang-orang yang suka datang kepada dukun, orang-orang yang suka bersujud, atau di tempat-tempat tertentu yang dianggap bahwa mereka bisa berkomunikasi dengan nenek tetek moyang mereka yang sudah mati. Itu sungguh menyakiti hati Tuhan. Itulah bentuk di mana telah membuat kesalahan di hadapan Tuhan. Dan Tuhan melihat hati itu. Tuhan melihat siapa mereka, siapa bapak itu. Kemudian dia akan mengejar kepada anak-anaknya, anak cucunya, keturunan ketiga dan keempat. Itu sangat berbahaya sekali. Kalau Tuhan sudah cemburu, Tuhan marah, maka bisa terjadi bahwa anak-anak kita itu tidak umur panjang. Itu banyak pengalaman yang terjadi di lapangan. Ada keluhan-keluhan, bahkan peristiwa yang menunjukkan bahwa sebenarnya umat tidak menyadari bahwa kematian demi kematian yang terjadi kepada keturunan mereka, itu mereka telah menjadi tumbal setan. Ya. Mereka telah memberikan persembahan anak-anak atau keturunan mereka kepada berhala-berhala mereka itu yang mematikan, yang membinasakan. Dan kalau kita datang kepada berhala-berhala itu atau menyembah kepada ilah lain atau kepada dukun-dukun itu, dukun santet, dukun doti, sama saja itu menandakan bahwa kita telah mengadakan permusuhan dengan Tuhan Allah. Kita telah membenci Tuhan Allah pencipta langit dan bumi, ya, karena kita telah mendua hati, ya. Mari kita menjaga hati. Mari kita menjaga pikiran kita hanya untuk Tuhan. Kalau kita percaya kepada Tuhan, percaya sungguh-sungguh. Jangan setengah-setengah, percaya besok tidak percaya lagi. Mencintai Tuhan Allah dengan segenap hati, dengan sepenuhnya jiwa kita, menyembah Dia dalam roh dan kebenaran, agar supaya diberkati, agar supaya anak cucu kita umur panjang di bumi dan tidak berkekurangan apapun, agar supaya diluputkan dari mara bahaya apapun, baik itu di alam nyata ataupun di alam roh. Bahkan kita akan mendapat bagian dari keselamatan itu sendiri. Kita akan bisa memiliki hak waris di kerajaan surga. Tetapi kalau kita membenci Allah, jangan pernah berpikir kita mati ke sana itu kita masuk dalam surga. Tetapi kita sudah disiapkan pembakaran yang kekal karena dosa penyembahan berhala. Karena hati kita tidak benar di mata Tuhan. Memang benar, kita tidak berhak untuk menghakimi siapa saja. Tetapi firman Tuhan, kitab suci sudah menggambarkan di sana bahwa Tuhan Allah tidak ingin dalam hidup kita sehari-hari itu ada ilah lain. Jangan ada Allah lain. Tetapi Allah yang kita sembah siang dan malam adalah Yesus Kristus Juru Selamat kita. Dia yang berfirman, maka semuanya terjadi. Mari kita menjaga hati kita. Belum terlambat. Datanglah mengaku dosa kepada Tuhan. Bermohon, bersujudlah kepada Tuhan. Jikalau itu tidak terjadi atau kita berlambat-lambat untuk datang kepada Tuhan, jangan sampai kita terlambat, ya. Jangan sampai kita terlambat. Kita sudah dipanggil untuk kembali. Kita tidak mendapatkan hak waris kerajaan sorga, tetapi di tempat siksaan kekal. Jadi saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, sakit penyakit yang diderita oleh manusia di bumi ada kaitannya dengan pola hidup kita secara rohani di mata Tuhan. Sebab Tuhan tidak melihat rupa kita. Kelihatannya kita memang sudah beribadah, tetapi di dalam hati itu yang paling mendasar. Hati itu bagaimana? Hati itu apakah murni dengan Tuhan ataukah masih mendua hati? Tuhan tidak ingin hati kita mendua, tetapi Tuhan mau murni. Murni seperti emas tulen. Dan kiranya itu terjadi dalam kehidupan kita. Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.